Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Windy Septiari Dewi. Bisa dipanggil dengan Kak Windy. Saya adalah salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Jambi. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Alijah. Bisa dipanggil Kak Cindy. Saya juga merupakan mahasiswa PLP dari Universitas Jambi. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Nah, kali ini adalah materi yang berbeda. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, teman-teman semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan tujuan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kita akan mendeskripsikan instrumen kebijakan moneter. Nah, untuk yang keempat, kita akan menjelaskan pengertian dari kebijakan fiskal. Yang kelima, kita akan mendeskripsikan tujuan dan instrumen dari kebijakan fiskal. Dan yang keenam, kita akan menyajikan analisis dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, teman-teman, itulah tujuan-tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, pastinya kita bingung apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk memahami apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, coba kalian amati pemberitaan di media massa dan media elektronik menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari raya lainnya. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah naiknya harga-harga barang secara umum. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, benar sekali. Salah satu faktornya adalah karena banyaknya jumlah uang beredar. Coba kalian kumpulkan data dan informasi dari sumber yang relevan dan diskusikan bersama teman belajar kalian mengapa jumlah uang beredar dapat mendorong kenaikan harga. Nah, teman-teman semua, uang memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, hampir tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak terkait dengan uang. Namun demikian, jumlah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Nah, peningkatan jumlah uang yang beredar yang berlebihan dapat mendorong kenaikan harga dan dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah uang yang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut melatar belakangi otoritas moneter, dalam hal ini Bank Sentral, untuk mengambil kebijakan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang dikenal dengan kebijakan moneter. Berdasarkan uraian tersebut, menurut teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Ya, benar sekali. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter seperti uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter dapat diartikan juga sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Silahkan teman-teman perhatikan bagian berikut ini, yaitu mengenai kebijakan makroekonomi. Nah, di sini ada dua sisi. Yang pertama, ada sisi permintaan dan sisi penawaran, yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pada sisi permintaan terdiri dari kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan nilai tukar. Sedangkan pada sisi penawaran terdiri dari kebijakan perdagangan dan kebijakan sektoral. Nah, di antara sisi permintaan dan sisi penawaran ini tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
Perlu teman-teman ketahui bahwa secara umum ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan moneter. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apakah kalian sudah dapat menganalisis tujuan bank sentral membuat dan melaksanakan kebijakan moneter? Nah, tujuan kebijakan moneter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Nomor 3 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercantum pada perkembangan nilai tukar. Nah, selanjutnya teman-teman, peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Seperti apa sebetulnya peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter? Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan sebagai pengambil kebijakan tunggal dalam kebijakan moneter. Stabilitas nilai uang merupakan tujuan kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia mempunyai peran mengatur jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, jika Bank Sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum dan masyarakat. Sebaliknya, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat. Yang kedua, jika Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Pada gilirannya, bank-bank umum dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan suku bunga yang rendah. Jika suku bunga kredit perbankan turun, maka permintaan masyarakat terhadap kredit perbankan akan naik, dan ini akan menyebabkan uang beredar bertambah. Dan yang ketiga, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikkan tingkat cadangan minimalnya. Meningkatkan cadangan minimal ini akan dapat mengurangi tabungan giral yang dapat diciptakan oleh bank. Dengan sendirinya akan menurunkan jumlah uang yang beredar dan sebaliknya. Setelah membahas mengenai peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka kebijakan moneter. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar istilah kerangka kebijakan moneter? Pada umumnya, kerangka kebijakan moneter terdiri atas instrumen sasaran operasional, sasaran antara, serta sasaran akhir. Silahkan teman-teman perhatikan kerangka transmisi operasional dengan pendekatan kuantitas dan kerangka transmisi operasional dengan pendekatan suku bunga. Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih dapat bisa dilihat hasilnya.
Hal tersebut untuk mengetahui indikasi kebijakan yang biasa disebut sasaran antara. Sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa pilihan sasaran antara yang dapat digunakan antara lain besaran moneter atau kredit dan suku bunga. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran antara, Bank Sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara, dapat dikendalikan otoritas moneter, dan informasi tersedia lebih awal dari pada sasaran antara. Beberapa pilihan sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer dan suku bunga jangka pendek. Sementara itu, instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Beberapa pilihan instrumen yang digunakan antara lain adalah operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, dan himbauan moral. Khusus untuk instrumen kebijakan moneter akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Berdasarkan uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami konsep kebijakan moneter. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan instrumen kebijakan moneter? Secara sederhana, instrumen dapat diartikan sebagai alat atau media. Instrumen kebijakan moneter berarti alat-alat atau media-media bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Nah, secara umum, instrumen yang biasa digunakan oleh Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua ada fasilitas diskonto. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka atau OPT. Dan yang keempat ada moral suasion. Nah, yang pertama teman-teman, giro wajib minimum atau GWM adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, semakin besar persentasenya, yang semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Memberikan cadangan wajib minimum ini biasanya dalam bentuk kas atau dalam bentuk rekening giro di bank sentral. Biasanya cadangan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan wajib minimum lebih mengacu kepada cadangan primer, sementara itu cadangan sekunder merupakan tambahan, biasanya terdiri atas surat-surat berharga. Persentase cadangan wajib minimum mempengaruhi daya ekspansi kredit. Jika bank sentral menurunkannya, maka daya ekspansi atau kemampuan menambah kredit bank umum akan meningkatkan, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun dan jumlah uang beredar berkurang. Nah, teman-teman, selanjutnya ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Pada bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang, bank sentral menurunkan tingkat bunga bagi bank umum dan sebaliknya menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka atau OPT. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Suku bunga acuan yang digunakan dalam operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia yaitu BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat umum. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate jika inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate jika inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Di Indonesia, salah satu instrumen yang sering digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar adalah Sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SBI. Kepada setiap pemilik SBI, Bank Indonesia memberikan balas jasa berupa bunga. Jika Bank Sentral bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga kepada bank-bank agar likuiditas bank-bank berkurang, sehingga kemampuan bank-bank memberikan pinjaman menurun. Sebaliknya teman-teman, untuk menambah jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bank-bank dalam memberikan pinjaman, sehingga jumlah uang beredar meningkat. Pembelian atau penjualan surat-surat berharga tersebut dapat pula dilakukan oleh Bank Indonesia dari atau kepada masyarakat agar langsung dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, yang keempat teman-teman ada moral suasion. Bank sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya, himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral atau misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Informasi tersebut untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan oleh bank sentral. Efektivitas himbauan moral bergantung kepada karakter dari para pejabat Bank Indonesia dalam memberikan contoh perilaku yang baik dan sikap dari para pengelola lembaga keuangan. Dalam hal ini, diperlukan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dengan kondisi ekonomi rakyat secara keseluruhan, bukan sekedar tanggung jawab terhadap para pemilik saham dan terhadap pemimpin perusahaan. Nah, itulah tadi instrumen kebijakan moneter yang perlu teman-teman ketahui. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Tahukah kalian apa itu kebijakan fiskal? Sebelum masuk ke pengertian kebijakan fiskal, kita harus memahami kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Nah, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga kestabilitas ekonomi dalam negara. Jadi, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Nah, di sini berarti kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pajak karena pajak juga merupakan penerimaan negara. Dan kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan yang berhubungan dengan belanja negara. Selanjutnya, secara garis besar, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 3 yaitu yang pertama, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal berimbang. Kebijakan fiskal berimbang adalah kebijakan fiskal di mana pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaannya. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Pemerintah membuat dan melakukan kebijakan fiskal pasti memiliki sejumlah tujuan.
Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal yaitu yang pertama, menurunkan pengangguran. Hal ini dilakukan dengan cara membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Dana untuk pembelanjaan barang, jasa, dan proyek berasal dari pajak dan sumber pembiayaan lainnya seperti penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan sebagian laba BUMN. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas. Dan yang ketiga, mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Yang keempat, mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu. Dan yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global seperti subsidi, menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Dan yang keenam, mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pengenaan tarif pajak progresif. Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan fiskal, pemerintah memiliki sejumlah alat atau media atau dikenal dengan instrumen kebijakan fiskal. Nah, secara umum, instrumen kebijakan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pembayaran transfer, dan mengurangi pemungutan pajak. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengendalikan perekonomian yang ada dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pembayaran transfer, dan meningkatkan pemungutan pajak. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Nah, teman-teman, itulah tadi materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan jangan lupa ya, kerjakan tugas yang ada di LKPD. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.